Pernah nggak sih ngerasa kejepit? Rasanya semua kebutuhan tuh harus dipenuhi sekarang juga. Tapi, ya gitu, pemasukan rasanya stuck di situ-situ aja. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasa mustahil cari uang tambahan, apalagi kalau alasannya nggak punya modal. Tapi pertanyaannya, apa benar modal itu satu-satunya jalan keluar? Nah, kalimat ini nusuk banget ya. Itu loh, perasaan terhimpit di mana kebutuhan gak bisa nunggu, sementara pemasukan rasanya kayak jalan di tempat. Perasaan inilah yang seringkali bikin kita jadi lumpuh, bikin kita mikir, udah deh gak mungkin, karena kita ngerasa gak punya apa-apa buat mulai. Ini dia pertanyaan kuncinya. Kita sering banget kan kepatok sama pikiran, gimana mau mulai, uang aja nggak ada. Tapi, gimana kalau penghalang terbesarnya itu sebetulnya bukan di dompet kita, tapi justru di cara kita mandang situasinya? Oke, pertama-tama, yuk kita bedah dulu bareng-bareng perasaan kejepit ini, biar kita paham akarnya. Nah, ini dia inti masalahnya. Di satu sisi ada tagihan, biaya sekolah anak, kebutuhan dapur, yang terus-terusan datang kayak keran bocor, nggak bisa di-stop. Terus di sisi lain, penghasilan kita rasanya stagnan. Dilema inilah yang akhirnya bikin stres, bikin kita ngerasa buntu dan nggak punya pilihan lain. Sekarang, yuk kita geser dari masalah ke solusi. Dan yang seru, solusi pertamanya itu nggak ada di rekening bank Anda, tapi di sini nih, di dalam pikiran kita sendiri. Coba deh, lihat bedanya. Di satu sisi, ada pola pikir lama yang bikin kita mentok. Saya nggak punya modal gede, dan ya udah akhirnya nggak ngapa-ngapain. Tapi di sisi lain, ada pola pikir baru yang justru bertanya, peluang kecil apa ya yang ada di sekitar gue sekarang? Pergeseran fokus dari apa yang nggak saya punya ke apa yang bisa saya lakukan. Itu adalah langkah pertama yang paling penting. Jadi, poin krusialnya itu ini. Lupain dulu soal cari ide bisnis triliunan. Kita bicara tentang langkah-langkah yang realistis. Tindakan kecil, sekecil apapun itu yang Anda lakuin tiap hari, itu jauh lebih dahsyat dampaknya daripada cuma duduk nungguin satu kesempatan emas yang mungkin nggak akan pernah datang. Ingat, konsistensi itu ngalahin kesempurnaan. Baik, setelah mindsetnya kita benerin, sekarang waktunya buat action. Berikut ini ada 7 cara praktis yang bisa langsung Anda coba. Anggap aja ini kayak kotak perkakas darurat Anda. Anda mungkin nggak sadar, tapi isinya tuh udah Anda punya dari dulu. Yuk kita bongkar satu persatu. Alat pertama adalah sesuatu yang sering banget kita anggap remeh, skill dasar. Mungkin Anda jago ngetik cepat, atau tulisan tangan Anda rapi dan enak dibaca. Percaya deh, buat orang lain yang super sibuk, kemampuan itu berharga banget. Anda nggak perlu keluar modal, cuma butuh kemauan buat nawarin apa yang emang udah Anda bisa. Nah, ini nyambung banget sama ide sebelumnya. Jual jasa itu jauh lebih aman pas modal lagi cekak. Lihat aja perbandingannya. Jasa itu modalnya rendah, risikonya kecil, dan ini yang paling enak. Anda nggak perlu pusing mikirin stok barang. Anda cuma jual waktu dan keahlian Anda. Aset paling minim risiko yang kita semua punya. Sering banget loh peluang itu ada persis di depan mata kita. Mungkin tetangga sebelah butuh bantuan buat jagain rumahnya pas mereka pergi. Atau teman Anda butuh bantuan buat ngerapin data Excel yang simple. Nawarin diri itu bukan tanda kelemahan, justru ini nunjukin kejujuran dan niat buat kerja keras, dan orang-orang biasanya menghargai itu. Tenang, Anda nggak perlu jadi ahli digital marketing kok. Mulai aja dari yang paling simpel yang udah Anda pakai tiap hari, status WhatsApp, atau postingan biasa di media sosial. Kuncinya itu bukan seberapa canggih, tapi seberapa konsisten Anda muncul. Dari situlah kepercayaan pelan-pelan kebangun, dan penghasilan pun bakal ngikutin. Strategi kelima ini mungkin rasanya berat. Jual barang yang nggak terpakai. Tapi, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan berarti Anda gagal, sama sekali bukan. Ini adalah langkah cerdas buat bertahan hidup. Anda mengubah aset yang diem jadi uang tunai, sekalian beres-beres rumah dan pikiran. Strategi keenam ini ngajarin kita soal kekuatan akumulasi. Jangan pernah sekali-kali meremehkan pekerjaan dengan bayaran kecil. Uang receh yang dikumpulin hari ini, besok, lusa, secara konsisten, lama-lama bakal jadi tumpukan yang berarti. Ini jauh lebih nyata daripada cuma ngarepin menang undian. Dan, ini alat terakhir, yang mungkin paling tajam. Waktu lagi kepepet, musuh terbesar kita itu seringkali gengsi kita sendiri. Kita khawatir, nanti orang bilang apa ya? Tapi faktanya simple, gengsi itu nggak bisa dipakai buat bayar listrik atau beli beras. Fokus aja buat bertahan. Pekerjaan apapun yang halal dan bisa bantu, itu layak buat dijalanin. Oke, kita udah bahas mindset, kita udah bongkar 7 strategi praktis. Sekarang, bagian yang paling penting. Apa langkah pertama Anda? Pesan utamanya tuh ini, sabar sama diri sendiri.
Anda nggak harus langsung dapat jutaan rupiah besok pagi. Bukan itu intinya. Yang paling penting adalah Anda mulai, Anda bergerak, dan Anda nggak berhenti nyoba. Setiap langkah kecil itu adalah sebuah kemenangan. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Lupain dulu soal besok atau minggu depan, coba pikirkan tentang hari ini. Lihat ke sekeliling Anda, lihat ke dalam diri Anda. Peluang kecil dan realistis apa yang bisa Anda ambil sekarang juga? Jawabannya ada di tangan Anda. Yuk mulai!